Situasi memanas yang dipicu unggahan Ahmad Dhani kini berdampak langsung ke anaknya Shafeah Ahmad yang ikut menjadi sasaran hujatan di media sosial. Polemik yang awalnya berkaitan dengan konflik lama bersama Maya Estianty justru melebar dan menyeret nama Shafeah setelah narasi yang diunggah Ahmad Dhani memicu reaksi keras publik. Akun media sosial Shafeah dipenuhi komentar negatif, memperlihatkan bagaimana konflik orang tua bisa berimbas langsung pada anak di media sosial yang tanpa filter. Menanggapi kondisi tersebut, Ahmad Dhani memilih tidak menunjukkan kepanikan dan justru memberikan pemahaman kepada putrinya agar tidak terlalu memedulikan komentar netizen yang budiman. Ia menilai perilaku netizen yang berbakti sangat beragam, mulai dari yang beradab hingga yang tidak. Bahkan menyentil tingkat kecerdasan sebagian netizen yang berbakti yang dianggap rendah. Ahmad Dhani menegaskan bahwa dirinya tidak bisa mengubah pola pikir publik dan memilih tetap fokus menyuarakan versinya tentang kebenaran. Sikap ini kembali memicu pro dan kontra karena di satu sisi ia membela anaknya, namun di sisi lain pernyataannya justru memperkeruh suasana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Menurut gue pribadi gitu ya, salah satu alasan kenapa Ahmad Dhani baru ngebongkar permasalahan-permasalahannya di masa lalu itu baru sekarang, itu bukan karena dia konsisten gilanya atau masih cinta Bunda Maya, tapi karena Safia. Netizen rame-rame ngerujak Safia. Ya masa iya bapaknya diam aja? Lagian kalau dipikir-pikir netizen tuh ngapain? Coba ikut campur banget urusan rumah tangganya orang. Sampai bawa-bawa anaknya segala. Kayak gini kan jadinya. Kalau netizen punya keyakinan Bunda Maya itu nggak bersalah karena dilihat dari rezekinya, ya udah, alhamdulillah. Nggak usah ngerujak Safia. Safia tuh nggak berdosa. Tahu nggak? Kenapa sih banyak yang membela Maya Estianty padahal yang benerin Ahmad Dhani kan? Ini fans-fansnya Bunda Maya itu sama kayak fansnya Paula Verhoeven ya. Padahal kan yang bener itu Baim Wong, tapi kenapa dia malah dihujat? Kita bisa lihat ya bahwa laki-laki itu emang selalu salah. Padahal mereka bener itu juga disalahkan sama ini fans-fans aneh ini. Jelas-jelas ya itu sudah diputus oleh pengadilan, alasannya apa? Tapi orang-orang nggak percaya sama Ahmad Dhani. Wong hak asuhnya aja dipegang sama Ahmad Dhani ya. Anak-anaknya semua itu diasuh sama Ahmad Dhani dan tumbuh besar. Kemudian jadi anak-anak yang sukses ya kayak sekarang. Udahlah kamu yang benci sama Ahmad Dhani, jangan nyinyir terus. Hidup kalian udah bener emang. 20 tahun baru klarifikasi. Pak De, merasa Pak De, playing victim 20 tahun, abis. Komio yang terbukti Scooby papap dengan Mulan Jamila sampai menghasilkan anak bertubi-tubi. Komio lagi yang bicara begini itu, beliau sana sudah mendapatkan Irwan Nusri. Idaman semua wanita Irwan Nusri itu Musri. Kasih saya satu yang begitu, kasih paham bos. Kenapa komiun? Nagula na pane, masa pegang panas. Panas. Minum pastamol. 20 tahun berklarifikasi. Aduh, ketawa rahimku. Udah deh netizen, kalian dengarkan kata Mas Dhani, ternyata karena Bunda Maya yang duluan udah diwanti-wanti, jangan ngungkit-ngungkit masa lalu. Kenapa pas si Rahman L kemarin bikin drama nangis-nangis? Ada speech yang bikin nangis-nangis itu dan mengungkit-ungkit masa lalu. Ya ini jadinya kan akhirnya aib Bunda Maya 20 tahun yang lalu dibongkar. Nah kan dibongkar, ditunjukin ke wartawan surat pernyataan yang apa ceritanya, buktinya ABCD atau apa itu yang sampai Z itu kan, yang ternyata disimpan 20 tahun lamanya karena mau menjaga Al-Eldul supaya nggak malu kalau pas sekolah. Katanya nanti malu kalau bunda dicerai gara-gara berselingkuh.
Udah kan netizen? Udah puas kalian? Kalian yang bertanya kenapa baru sekarang koar-koar soal kasus perselingkuhannya Bunda Maya? Udah dengar kan jawabannya Mas Dani? Karena Bunda Maya yang duluan ngungkit-ngungkit pas siraman El bikin drama nangis-nangis karena diliput SCTV. Pas kemarin waktu acaranya Al, nggak ada tuh acara bikin speech nangis-nangis ngungkit-ngungkit masa lalu karena nggak diliput sama wartawan. Nah, pertanyaan buat netizen, menurut kalian gimana nih guys? Dan kalian percaya yang mana nih? Guys, kalian udah lihat belum VT-nya Pak D yang lagi diwawancara sama wartawan. Jadi wartawan tuh nanya nih, Pak D gimana tanggapannya? Katanya setiap nikahin anaknya Al gitu, sekarang El, ada aja dramanya. Terus Pak D tuh jawab, yang bikin drama siapa katanya? Yang nangis-nangis di acara siraman siapa? Jadi bener, feeling aku tuh Pak D tuh marah gara-gara si Bunda tuh nangis waktu pas acara siramannya si El. Dan menurut aku wajar gak sih seorang ibu yang terharu gitu ngelewatin masa-masa yang berat gitu kan, jauh sama anak-anaknya, tiba-tiba sekarang duduk di acara siraman anaknya gitu, dan anaknya tuh bentar lagi udah mau nikah. Pasti sedih, wajar gak sih? Karena kalau kita flashback ya, Pak D itu dulu pernah dipenjara 1 tahun gara-gara ujaran kebencian di media sosial. Dia 1 tahun di penjara, dan 1 tahun itu dia melewatkan hari ulang tahunnya Safea. Padahal cuma 1 tahun, tapi Pak D tuh nangisnya tuh sampai nangis kejer di pengadilan. Kalian bayangin, Bunda yang bertahun-tahun ngelewatin hari ulang tahun anak-anaknya, 3 anak-anaknya. Kebayang nggak? Sedih dan sakitnya tuh kayak gimana? Jadi menurut aku wajar banget gitu Bunda sedih, terharu gitu kalau maksudnya kalau dia nangis di acara siramannya si El. Dan Pak D tuh nggak suka, katanya itu tuh drama. Dan kalau kita flashback juga ya, Bunda tuh pernah loh ngalamin apa yang Pak D alamin ya. Jadi dulu Bunda kan pernah tuh ulang tahun Al cuman bawa korek manjat pagar gitu. Dan beberapa tahun kemudian Pak D juga ngalamin hal yang serupa. Tapi bedanya waktu itu dia nggak bisa ngerayain ulang tahun Safea karena dia di penjara. Ya kita lihat aja lah nanti kalau Pak D nikahin anaknya ya. Pak D aja tuh ngelewatin ulang tahun 1 tahun, nggak bisa ngerayain ulang tahun Safea, dia sampai nangis kejer loh. Gimana nanti pas Safea nikah? Oke, kita ngerti banget gitu ya, Pak D tuh sayang banget sama Safea, apalagi Safea tuh anak perempuan satu-satunya. Tapi tolong dong pikirin gitu, 3 anaknya dari Bunda Maya. Instagram Ahmad Dhani udah balik lagi dan postingannya langsung bikin dar der dor. Ini kenapa sih sama Ahmad Dhani? Tiap anaknya menikah pasti ada aja ceritanya. Kalian tahu nggak? Padahal dulu Ahmad Dhani dan Maya Estianty adalah couple goals yang sangat diidam-idamkan masyarakat Indonesia sebelum hadirnya Mulan Jamila. Gen Z atau gen yang di bawah Gen Z, mari kita kenalan. Gen milenial, mari kita coba. 5 fakta hubungan Ahmad Dhani dan Maya Estianty pada saat itu kenapa menjadi couple goal. Pertama, mereka berawal dari kisah cinta di zaman sekolah. Mereka adalah adik kakak kelas di zaman sekolah di SMA Negeri 2 Surabaya. Maya udah dikenal dengan keyboardis yang berbakat, lalu Ahmad Dhani udah dikenal merintis Dewa 19. Dan mereka menjadi pemusik yang handal. Keren kan? Yang kedua, memperjuangkan cinta meski tak direstui. Ahmad Dhani ini sempat nggak direstui sama orang tuanya Maya. Tapi dia bersikeras dan membuktikan, finally mereka menikah di tanggal 17 November tahun 96. Dan kisah cinta ini menjadi simbol bahwa mereka adalah cinta sejati yang patut diidam-idamkan. Wow. Dan yang ketiga, pasangan musisi yang sukses yang saling mendukung. Pada awal 2000-an, mereka menjadi panutan di dunia musik Indonesia. Maya menjadi otak di balik suksesnya Duo Ratu. Sementara Ahmad Dhani menjadi otak di balik suksesnya Dewa 19 sampai ke puncak popularitas. Ini gen milenial atau gen atasnya pasti gak ada yang gak tahu kalau Dewa 19 dan Ratu merajai top chart pada saat itu. Setuju nggak? Dan yang keempat, nah ini dia, dikaruniai 3 putra yang berbakat, Al Eldul. Dan mereka tuh umurnya Al Ghazali 97, Erumi 99, Dul 2000-an. Lucu banget Al Eldul ini, jadi bener-bener jadi sorotan banget di TV, di semua media. Bener-bener keluarga ini adalah keluarga panutan pada saat itu. Dan yang kelima, gambaran keluarga musisi yang ideal. Jadi Maya dan Dhani ini dikenal sebagai gandengan berbakat yang bukan hanya sukses di industri musik,
tapi juga mereka banyak melahirkan bintang-bintang baru. Makanya ada yang namanya Republik Cinta Manajemen. Pokoknya nih, mereka berdua ini soal musik kawin banget. Jadi mereka dianggap adalah pasangan yang udah punya sefrekuensi di bidang musik. Makanya banyak melahirkan bintang-bintang dengan Republik Cinta Manajemen. Sampai akhirnya Mulan Jameela hadir, Mulan dibawa oleh Maya, Mulan menjadi sukses, dan ya beginilah endingnya.